Yo, WhatsApp, ketemu. Sekarang saya bersama Mas Alika Febri ya. Bersama saya siapa nih dulu nih? Jelasin dong. Yo, Ini asal Bangsat kau. dong. ada siapa? Enggak bercanda Guyon. Sekarang saya mau ngobrol nih seputar hantu, cerita-cerita ya. Udah berapa lama Mas jadi pawang hantu? Hari ini aku agak grogi cuy. Kenapa saya grogi? Menuju aja. Karena ternyata hostnya tuh the point banget. Enggak ada basa-basi. Iya. Begitu yo WhatsApp, oke Mas Adi aku tanya seputar hantu langsung tuh the point, gila. Aku Iya. sampai nengok Sombong amat. nengok kiri dan kanan. Waduh, ngeri banget. Jadi gini Mas, Iya. kalau untuk masalah kita berbicara tentang hantu ya, Iya. waduh. Sebenarnya sih saya nggak terfokus banget Hmm. dengan sesuatu hal yang hantu ya, karena basic saya sebenarnya itu adalah salah satu seorang magician. Magician, Plus, sulap ya. plus saya juga adalah salah satu konsultan magician juga. Karena diberikan oleh Allah salah satu kelebihan, Iya. akhirnya ya iseng, sebenarnya awalnya iseng nyoba, ternyata wah berhadiah dan hadiahnya banyak. Gitu sih. Iya. Udah. Terus pengalaman paling mengerikan itu di daerah mana itu? Coba ceritain. Waduh. Jadi gini, Gimana? kalau saya sih, kalau berdasarkan pengalaman kalau paling ekstrim sih banyak ya, Banyak. banget. Sewaktu saya ke Gorontalo, waktu Itu ada di Danau Limboto, di Jepanggola, di situ saya harus fight dengan buaya. Buaya. Ya apa putih apa? Aku kira itu buaya siluman. Terus Ternyata itu benar-benar buaya, Buaya. cuman ada mustika yang menempel di bagian badan buaya tersebut. Jadi sebenarnya itu buaya normal, buaya sungguhan, bener. benar-benar sungguhan. Iya. Cuman karena ada mustikanya, jadi dia memiliki energi yang kuat. Jadi aku kira itu buaya jadi-jadian. Iya, Begitu bener. aku sikat di danau tersebut, ternyata itu buaya beneran, men. Ya kan, sampai aku terbawa. Untung tim kita sigap, sampai beberapa tim ikut masuk ke danau tersebut dan sempat hampir terbawa sama buaya. Untungnya alhamdulillah masih dilindungi Allah dan Amin. kita nggak sampai tercengkram sama buaya sih, alhamdulillahnya. Mustikanya apa itu? Mustika apa? Waktu itu mustikanya malah nggak sempat kita ambil, Diambil. karena kita sudah panik, ke bawah sama buaya tersebut. Selain itu juga waktu saya A few moments later. Berarti apa lagi itu yang selama nge-explore paling angker mengerikan? jadi gini deh, saya bagi tips nih ya. Iya. Kalau yang terbaru ini yang terbaru ya, ternew itu dari saat aku saat aku di Gorontalo tadi. Maksudnya ada itu cita-cita apa? Ada keinginan sendiri apa? Suka hantu apa gimana sih? Aku tahu arah pertanyaannya. Jadi gini, sebenarnya kalau kenapa aku lebih terjun ke dunia mistis atau spiritual ini, sebenarnya yang pertama yang jelas saya tersesat Tersesat itu apa? tersesat sampai ke sini gitu. Padahal aku nggak terlalu, awalnya aku tuh dari dunia spiritual itu aku hanya ya sekedar belajar, sekedar ingin tahu, sekedar bisa, dan udah cukup ya kan, enough. Tapi kemudian semakin lama kok aku semakin menikmati gitu loh. Peluang bisnis semua ada apa gimana? Enggak, semakin lama aku semakin menikmati, dan alhamdulillah waktu itu saya diarahkan oleh sahabat saya yang namanya Rizky sama Ocol. Iya. Mereka berdua menyarankan, Mas bikin YouTube aja. Iya. Ya kan? Kalau Itu tanpa- bikin YouTube tahun berapa? Aku bikin YouTube itu tahun masih baru 2010 kayaknya. Itu pun kalau nggak
Itu yang bikinin Rizky sama Ocol tuh, mereka berdua tuh. Itu konten pertama itu apa? Konten pertama waktu itu saya prank. Prank. Mm-mm. Meledak. Apa? Belum sama sekali, nggak meledak sama sekali. Saya bikin konten view-nya 5, 10, 15 ya kan. Cuman kerja kerasnya mereka. Rizky pinter dari sistem IT-nya, dia mengembangkan bikin sponsor dan lain sebagainya. Ocol sebagai kameramen juga, Mas ganti angle gini. Dia pinter banget kameramenku, karena Ocol paling lama ya, udah berapa tahun, 5 tahun kayaknya ikut sama aku, jadi dia tahu gitu loh caranya gimana. Mantep. Itu dari prank ke hantu berjalan berapa tahun itu? Kalau saya waktu ngeprank itu cuma jalan 5 bulan sih. 5 bulan. 5 bulan karena ada satu dan lain hal, akhirnya kita tutup akun. Kita sempat vakum selama hampir setengah tahun kayaknya ya. Itu kenapa? Kita vakum karena waktu itu kesibukan syuting saya sama stasiun TV. Jadi aku harus fokus karena udah ada kontrak dengan salah satu stasiun TV. Akhirnya kita vakum, dan waktu itu Ocol harus kerja di bank juga. Waktu itu. Jadi ya kita punya kesibukan masing-masing. Suka dukanya jadi Mas itu apa sih? Jadi suka dukanya jadi seorang spiritualis itu banyak banget ya kan. Jadi gini. Sekarang saya kasih tahu yang terbaru aja. Yang terbaru ini yang lagi hangat-hangatnya apa itu? Ini kan lagi rame-ramenya kemarin, Ustadz Ujang Bustami. Itu kan beliau adalah sosok spiritualis yang hebat, sosok ulama yang hebat, sosok ustadz yang hebat. Dia sering banget memburu para dukun-dukun sesat, dukun-dukun santet ya kan. Itu pun dia masih harus pecah pelipisnya saat bertarung dengan para dukun. Itu kasihan banget, pecah pelipisnya, darahnya sampai kemana-mana. Itulah salah satu dukanya. Itu udah yang sekelasnya Ustadz Ujang Bustami gitu loh. Apalagi akhirnya saya merasa guru saya, saudara saya, sama-sama pecinta sholawat, sesama pecinta sholawat di seperti itu kan. Maka dari itu saya kejar dukun-dukun yang sudah bikin celaka Ustadz Ujang Bustami. Dan kalian yang nonton channel ini, kalau ada dukunnya yang nonton ini, berarti aku akan datang ke tempat kalian. Udah 3 dukun yang saya tumbangkan ya. Jangan sampai kalian jadi dukun yang ke-5, ke-6, ke-4, ke-7, dan ke-9 atau ke-10. Saya sikat kalian. Itu dukun satu itu dari mana itu? Dukun. Yang pertama itu ada dari Jawa Barat, nggak bisa saya sebutkan nama daerahnya. Ya kan, intinya dari Jawa Barat. Yang kedua ada yang dari Jawa Tengah. Dan yang ketiga ada juga dari Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana? Nanti masih ada rahasia ya kan. Gitu. Dan mereka punya kemampuan ilmu yang sangat mumpuni dan sangat tinggi ternyata. Untungnya sebenarnya saya pun kalau suruh mengalahkan mereka cukup berat ya, cuman kembalilah ke atas izin Allah ya, dipermudah lah untuk menumbangkan mereka. Mas itu bisa terjun ke dunia spiritual itu dari mana? Aduh, ini jawabannya saya berat banget ya. Sebenarnya kenapa yang saya bilang tadi ya, kenapa saya sampai terseret ke dunia spiritual ini, sebenarnya karena satu, memang karena kehendak Allah ya. Yang kedua karena jahatnya para kalian yang para konglomerat yang uangnya kaya, para pemilik perusahaan. Nah, karena kalian tidak mau menerima ijazah saya SEAK ya kan. Saya punya ijazah S1 sarjana ekonomi akuntansi, nggak kepake, ditolak kerja ya kan. Jadi kalau ijazah saya nggak kepake, saya buktikan kalau saya akan punya perusahaan sendiri dan kalian akan jadi karyawan saya. Jangan salahkan gitu Bu. Aku tidak menyalahkan ijazah saya, tapi
salahkan kalian kenapa nggak mau terima ijazah saya, akhirnya saya jadi pesaing kalian. Ya kenapa Mas? Iya, karena kalian nggak mau terima saya jadi pesaing kalian. Iya, Kan iya. gitu. Maka dari itu siapapun anda, yang punya ijazah SD, punya ijazah SMP, punya ijazah SMA, ya kan, salahkan mereka yang nggak mau terima ijazah kalian. Maka dari itu kalian akan jadi pesaing mereka, kalian akan jadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Jangan takut untuk bersaing. Itu udah pernah ketemu makhluk apa aja itu yang sering Kalau untuk berbicara sudah bermakhluk ketemu aja sih udah Udah sering ya? banget ya, banyak Sering. banget sih. yang paling serem itu apa? Nah, yang paling serem ini, aduh, akhirnya saya harus menceritakan serius nih mas. Iya serius oh. Aduh, hal yang paling serem saya explore apabila saya dibilangin gak nih, Bilangin dong. menemui istri seseorang tapi terlihat cantik. Ah. Aduh. Serius. Itu paling serem banget. Iya. Paling serem banget. Aku masih melihat para gadis-gadis yang cantik itu, aku masih wajar, masih enak lah. Enggak serem, masih bisa tersenyum. Tapi aku apabila melihat istri seseorang itu terlihat cantik, wah itu bahaya. Itu bahaya, benar-benar. Ini lagi ngomongin hantu mas, kenapa wanita ini? Nah, ya kan kadang jin itu Oh. menyerupai, Oh gitu loh. iya iya. Menyerupai seseorang. Iya. Ya kan, menyerupai istri seseorang yang terlihat cantik. Tapi jangan jadi masalah, kadang Iya. jinnya masuk ke otak saya gitu. Menguasai. Iya. Aduh. Gimana? Gimana? Bingung saya. Bingung. Sekarang saya ingin tanya nih, Iya, Tanti. tanya Mas, apa? sudah berapa lama sih kalau mulai bikin konten-konten vlog seperti ini atau Sejujurnya saya YouTube itu udah konten baru sebentar itu 5 bulan. itu udah baru 5 bulanan ya mas ya? 5 bulan juga masih grogi saya. 5 bulan juga masih grogi. Iya, cara ngilanginnya gimana itu? Kalau untuk basicnya basicnya saya ngelawak mas. serius. Serius. Lawak tapi nggak lucu. Oh, lawan tapi nggak lucu, nggak laku ya. Iya makanya nggak Aduh. terima. Maka dari itulah. Iya. Iya. Lawak juga sih malu-malu. Heeh. Jadi malu-malu apa malu-maluin mas? Malu-maluin ya. Malu-maluin juga ya kan. Aduh, kan jadi agak-agak lumayan berbahaya aja. Jadi kenapa sih nggak berpindah ke channel horor aja? Sebenarnya pengen, Heeh. cuma kadang agak takut sih. Ibaratnya kalau pulang rumah itu takut diikutin, atau digangguin apa gimana. Heeh. Kan ntar saya susah sendiri gitu. Jadi yang penting kalau untuk itu peliharalah itu. Kalau untuk pecinta horor, Ya. saat kita mau keluar rumah, sebelum keluar kita wudhu dulu dari rumah. Begitu mau keluar kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita percayakan semuanya kepada Allah, karena saat kita keluar rumah kemudian kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka akan dijaga malaikat dari segala penjuru. Oh, iya. Dari depan, dari belakang, Dari dari samping samping ya? kiri, samping Kanan. kiri dan samping kanan, semuanya akan melindungi kita, dicukupkan rezeki kita Iya. dan lain sebagainya. Maka dari itu insya Allah terjaga. Begitu pulang, karena mungkin kita dari tempat-tempat yang seperti itu, banyak energi negatif di sekitarnya, nyampe rumah wudhu, apalagi kita pulang pas tengah malam, kadang jam 2, setengah 2, setengah 3, ya kan, qiyamulail nggak harus mesti tahajud ya kan, banyak tuh sholat qiyamulail, lalu sholat qiyamulail. Dan insya Allah nikmat. Ya sekarang gue mau tanya bang, ini kan masalah, ini kan gue bingung kalau masalah di dunia gaib kan ada ibarat warna jin lah, warna merah contohnya itu warna merah itu maksudnya apa bang? Jadi gini, sebenarnya kalau buat saya warna itu bukan patokan, bentuk itu yang jadi patokan. Kalau putih itu warna apa ya? Enggak, jadi sebenarnya makhluk itu tuh enggak ada warnanya mas. Jadi mereka itu bias, sebenarnya mereka itu bias, transparan. Jadi mereka menyerupai apa yang ada di sekitarnya. Iya. Kayak bunglon, kalau hijau ya hijau, kalau biru ya biru, kalau coklat ya coklat. Warnanya mereka itu bias. Kalau untuk bentuknya itu pasti berbeda. Yang jelas kalau mereka bertanduk itu pasti jahat. Kalau bertanduk itu pasti
energinya negatif. Tapi saya kan pernah waktu jujur ya, waktu di kamar nih lihat cahaya putih. Itu apa Pak menurut Ibu? Jadi bentuk cahaya itu Cahaya. mungkin kalau di kamera saat kita lagi ada di lapangan itu bentuknya seperti orbs bulatan-bulatan kecil yang berwarna itu nanti lama-lama membesar. Kalau udah besar nanti dia akan membentuk. Bentuk apa? Orbs itu membentuk apa yang mereka inginkan. Kadang berbentuk seperti kepala, berbentuk badan utuh, dan membentuk seperti cahaya yang putih yang melintas, ada kadang cahaya kuning dan merah, itu macam-macam. Nah itu sebenarnya orbs itu adalah salah satu penampakan jin yang belum sempurna. Saya lihat bulat terbang itu apa Mas? Itu jin apa itu? Bulat terbang dalam artian gimana nih? Bulat kayak telur loh Mas, terbang itu Warnanya putih. Iya. Jadi gini, seperti yang saya bilang, itu adalah masih berbentuk orbs. Jadi bentuk orbs itu adalah saat jin itu pingin menyerupai sesuatu, cuman bentuknya masih belum sempurna. Iya. Jadi dia masih membulat gitu aja. Kadang dia terbang ke kiri ke kanan kemana entah, nggak jelas gitu sih. Angin juga ya angin, maksudnya angin warna putih itu kan ada. Oh iya tahu. Jadi itu salah satunya, Sama ya? satunya. Terus Tutup aja. ya, A few moments later. udah malam mau tidur nih Mas Adinya ya. Yuk jangan lupa subscribe channel saya sama channelnya Mas Alika Dobra ya Mas. Adika Alika Dobra ya. Sekian dulu dari saya. See you and peace. Asik. Wah, jadi enak banget ya motonya ya. Iya. See you and peace gitu ya. Peace. Oke, terima kasih juga dari saya Adika Dobra. Buat teman-temannya vlog apa? Mr. Vlog ya. Iya. Buat teman-teman Mr. Vlog, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, untuk like, dan juga untuk di share ya. Iya. Untuk di share ke teman-teman kalian. Kalau mudah-mudahan ini jadi salah satu channel yang buat kita wacana lah untuk kita bagaimana sih channel biar bisa berkembang. Amin, ya kan. ya. Jangan putus asa, tetap semangat. Oke, saya Adika Dobra bersama Mr. Vlog official mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and peace. Asik.